3, 2, 1, action. Podcast Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Jepang datang ke sini tentunya ya. Walaupun di masa pandemi ini, tapi beliau menyempatkan waktu dari Jepang ke podcast Ruang Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Sensei? Alhamdulillah baik, Sehat. Madam. Sehat. Benar kan Sensei? Iya, betul Sensei. Sensei, Ibu Rosa Lesmanawati SPD, Iya, Ibu guru bahasa Jepang. Betul? betul. Sangat langka ya bahasa Jepang. Kok Ibu bisa terfikirkan untuk ngambil jurusan pendidikan bahasa Jepang? Dulu waktu lulus SMA, sebetulnya saya itu gimana ya? Karena mungkin dulu itu biasa ya anak SMA tuh galau jurusan apa ya gitu. Ya akhirnya udah deh saya milih bahasa Jepang. Dulu saya ke UPI itu pas dulu kan UMPTN ya. Iya, betul. UMPTN. Nah, kebetulan ya keterima gitu. Jadi kayaknya itu gimana ya? Bukan kayak nggak ngebet banget awalnya pengen ke jurusan bahasa Jepang gitu. Tapi ngalir gitu aja. Iya, nah kayak Tapi gitu. memang waktu SMA ngambil jurusannya bahasa ya? Bukan, justru saya biologi. Oh, IPA. Iya, IPA. Zaman dulu kan zaman saya tuh ya fisika, biologi, IPS. Ya kalau sekarang kan IPA, IPS, bahasa. Iya. Dulu biologi. Jadi betul-betul pas masuk kuliah nol gitu bahasa Jepangnya. Tapi kok bisa mencintai bahasa Jepang? Ya mungkin karena tiap hari ya belajar bahasa Jepang walaupun sebetulnya sih saya bisanya sedikit bahasa Jepangnya. Atau dulu memang sering nonton kartun Jepang? Ya kalau nonton film mungkin suka, tapi kayaknya dulu nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang kan di YouTube. Zaman saya kan belum ada itu, jangankan YouTube, handphone saja belum ada kan. Betul. Zaman saya remaja itu ya, kayak sekarang. Informasi tentang Jepangnya sedikit. Ya betul, sangat-sangat sedikit. Waktu UPI ya, waktu itu UPI, kuliahnya di betul. UPI. Di UPI kelasnya memang banyak yang jurusan Jepang tuh. Nah waktu angkatan saya ya paling satu angkatan itu cuma satu kelas. Oh, satu. Iya betul. Ibu pernah ke Jepang juga? Alhamdulillah pernah. Waktu itu memang dalam rangka pertukaran pelajar Jepang Indonesia atau apa? Bukan, saya ke Jepang setelah jadi guru. Traveling aja, saya backpackeran. Backpacker, Iya. traveling jalan-jalan. Mm-mm. Termotivasi karena ulah cek bejang hungkul guru Jepang teh tapi belum pernah nincak di tanah Jepang. Nah, betul ya. Karena gini, dalam belajar bahasa Jepang itu kurikulumnya beda mungkin dengan bahasa asing yang lain ya. Kalau Jepang itu memang dari kurikulumnya ada pelajarannya, budayanya juga. Jadi tidak hanya bahasanya saja. Jadi istilahnya saya menceritakan tentang keadaan Jepang, tapi saya sendiri belum pernah ke Jepang ya. Maksakeun madam gitu ya, saur bahasa Jepang nama. Baju yang Sensei kenakan hari ini Ini adalah ini mungkin baju pakaian sehari-hari ya, bukan apa ini yukata kalau bisa dibilang kalau nggak salah ya. itu baju Iya, yukata. iya sehari-hari. Mungkin baju santai lah kalau di Jepang ya. Beda dengan apa sih namanya? Kimono Iya, beda. kimono. Kimono itu sebetulnya yang dipakai oleh orang Jepang untuk acara-acara khusus atau resmi. Dan yang saya tahu kimono itu mahal juga harganya ya. Bisa sampai puluhan juta, mungkin ratusan ya. Kadang yang saya baca gitu, orang Jepang pun mereka biasanya punya itu dari warisan, dari keluarganya gitu ya. Iya, karena katanya saking mahalnya dan motifnya yang sangat indah itu ya, terbuat dari sutra biasanya yang saya tahu. Tapi memang dijual bebas di pasaran. Ada di toko-toko mungkin ya di Jepang. Kalau tadi Jepang itu kental sekali dengan budayanya, Betul. budaya Jepang. Ada yang disebut dengan budaya atau apa ya? Saya sih kurang tahu. Ada manga, ada anime. Ya, anime itu ya manga, manga. Oh, iya. Manga dibacanya ya. Itu manga. 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 Iya. Bukan buah ya? Bukan. Kalau di kita manga itu buah. Anu jahat itu tadi. Iya. Komik ya. Iya, Itu betul. bahasa Jepangnya manga. Suka
suka baca komik? Suka? Sensei suka baca? Kalau saya mungkin nggak begitu ya. Ya suka sih, cuma nggak apa sih, nggak hobi banget Nggak hobi gitu. banget. Iya. Kalau anime, kalau misalkan manga itu komik, kalau anime itu bentuknya kartun gitu. Ya sama ya, kartun itu manga atau anime itu. Oh, manga. masih sama. Iya sama. Gitu. Kalau apa ya? Kalau tulisannya disebut apa? Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu tulisannya ada 3 ya, huruf Jepang itu ada kanji, hiragana, katakana. Itu bedanya apa? Nah, kalau kanji sama hiragana itu untuk bahasa asli Jepang ya. Tapi kalau kita untuk menulis di luar bahasa Jepang itu menggunakan katakana. Misalkan saya mau menulis nih nama saya dalam bahasa Jepang, Rosa, nah pakai huruf katakana. Jadi untuk bahasa-bahasa di luar Jepang ya, serapan-serapan asing gitu, itu memakai huruf katakana. Tapi madam, kalau di saya kebetulan kan ngajarnya di SMK nih. Jadi tidak pakai huruf Jepang tuh, tapi pakai Latin atau Romaji. Karena kan waktunya ya, waktunya cuma seminggu 2 jam dan memang di kurikulumnya juga seperti itu gitu. Beda mungkin kalau yang kelas bahasa, mereka memang menggunakan huruf Jepang belajar di sekolahnya. Karena waktunya banyak Iya, gitu iya, ya. betul. Misalkan, kayak gitu. Tadi apa tadi? Kanji, hiragana sama katakana. Katakana. Jadi kalau misalkan yang di anime itu, ya di anime biasanya kalau anime Jepang ya itu yang 3 itu dipakai. oh dipakai. Iya. Kita lihat foto. Aku sih kemarin ngubek-ngubek nih. Iya. Ngubek-ngubek. Aku ubek dulu deh. Aku ubek-ubek ya. Iya. Ini ada foto. Ini waktu sensei di Jepang tahun. Itu mungkin 4 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu. Kebetulan saya ada rezeki sedikit dan dengan teman-teman 7 orang saya backpacker ke sana. Ya. Itu adalah Osaka Castle ya. Jadi itu adalah ini ya, Osaka Castle itu apa namanya, kuil ya, kuil Osaka. Di Osaka itu terkenal juga. Iya. Agama atau budaya ya? Nah, sebetulnya Jepang itu tidak punya agama ya. Ya, mereka itu Shinto itu kan kebudayaan. Betul. Ya. Mereka menyembah iya. Menyembah matahari ya orang Jepang itu. Ya. Yang belakang. Ini belakang ada beberapa foto nih. Iya. Ini waktu sensei di Tokyo mungkin ya. Kebetulan saya waktu ke Jepang itu ke 3 kota terbesar di Jepang, ke Tokyo, ke Osaka dan Kyoto. Ya. Kalau Tokyo itu kan ibu kota. Ya. Nah, kalau Osaka di Osaka itu terkenal dengan kota ini ya, industrinya. Nah, kalau di Kyoto itu benar-benar banyak tempat ini ya, tempat wisata gitu, tempat-tempat yang masih tradisional. Itu ya, mungkin pusat kebudayaan. Mungkin kenapa Jepang itu sangat apa ya, sampai sekarang Jepang mungkin terkenal dengan budayanya, karena yang saya lihat mereka itu sangat mencintai, sangat gimana ya, menjaga, menjunjung tinggi budaya mereka. Iya, betul. Makanya sampai sekarang itu kebudayaannya ya kita bisa lihat sendiri ya di TV mungkin ya. Kalau yang ini contoh kimono. Iya betul. Nah, itu contoh yang itu kenapa mukanya pada putih semua? Iya, itu tuh skincare yang salah apa gimana? Iya, itu ya. Di Jepang itu seperti itu. Itu mungkin yang foto itu adalah geisha ya. Kalau kita lihat pengantin di Jepang ya, kalau saya mohon maaf lihat, kalau di kita kan pengantin itu jadi tambah cantik ya. Kalau di Jepang yang tradisionalnya ya, mungkin kok kalau menurut saya jadi ini ya, camerok gitu, jadi camer, mirip careh bulan kalau di kita ya. Dan bisa seperti ya, make up tradisional ya, nikah seperti itu ya. Tapi Jepang juga kan sekarang udah ini dari barat ya, mereka juga budayanya ada akulturasi kayak gitu. Iya, kadang ada yang menikah gaya-gaya barat gitu ya. Jadi udah modern juga gitu. Udah sedikit orang yang mempertahankan tradisi Jepang ya. Tapi sampai saat ini sih budaya Jepang masih tetap kuat ya, Sensei ya. Nih, Sensei, pernah ikutan festival cosplay?
atau lihat cosplay? Kalau ikutan saya belum ya. Kalau ikutan kalau lihat mungkin. Waktu jadi mahasiswa? Nah, kalau waktu zaman saya mahasiswa ya itu tidak ini sekarang ya. Tidak seheboh sekarang gitu. Karena mungkin ya itu media ya. Betul. Kalau dulu mungkin hanya ada festival festival-festival ya biasa, cosplay mungkin ada tapi jarang, tidak seheboh sekarang mungkin ya. Karena kan sekarang itu didukung media ya. Kalau dulu ya masih sangat sederhana ya, paling ada festival musim panas yang begitu aja, misalnya nari-nari Jepang gitu ya, acara-acara tentang kejepangan aja, misalkan kalau lomba-lomba itu pidato bahasa Jepang, buat kue khas makanan Jepang. Khas makanan Jepang apa? Banyak ya. Ya misalkan kayak sushi itu kan ya. Di kita sudah familiar ya. Kita juga bahkan di kita juga kan kayak takoyaki ya. Iya benar. Takoyaki. Seribuan nggak ada ya. Iya, saya juga heran ya itu. Ya. Benar, alhamdulillah saya udah merasakan takoyaki yang asli ya. Yang palsu pernah juga. Nah, sebetulnya tako itu kan takoyaki ya, yaki itu bakar. Tako itu kalau di kita mungkin balakutak ya. Tahu nggak balakutak? Mungkin di Cianjur bahasanya kurang familiar ya. Familiar ya balakutak. Apa sih, bukan cumi-cumi, ada yang satu lagi. Gurita. Iya gurita. Tapi mungkin beda ya antara gurita, cumi, balakutak. Kalau di Bandung, saya kebetulan orang saya dari Bandung, itu nyebutnya suka balakutak. Nah, itu jadi tako itu ya, atau sama gurita ya. Sebetulnya ya itu dalamnya itu apa tadi balakutak atau tadi apa kan? Itu. Jadi pas dimakan itu kerasa gitu ya, itunya balakutaknya. Iya. Sama. Iya, terus dimakannya tuh panas-panas, enak ya kalau di sana. Terus satu lagi okonomiyaki ya. Okonomiyaki itu ya, okonomiyaki itu kayak bala-bala cuma dibakar gitu ya. Jadi di dalamnya tuh ada daging asap. Kalau yang seafood ada seafoodnya. Kalau di Bandung mungkin sudah banyak dijual di. Ya itu juga sama, pakai wortel. Oh pakai. Wortel, terus ya wortel tepung gitu ya. Cuma mereka dibakar. Iya. Enak. Iya. Di Jepang itu kan tidak henteng ageng nggak banyak digoreng gitu. Iya, mereka itu dibakar, kebanyakan dikukus. Jadi orang Jepang sehat-sehat ya. Itu kan ikannya nggak diapa-apain ya? Ya, ada yang mentah juga ya. Gitu ya. Jadi bagus gitu. Betul. Gitunya orang Jepangnya. Betul. Walaupun kecil gitu kan, tapi tetap. Ya. Jadi memang ikannya kan yang mentah-mentah itu namanya sashimi ya. Iya. Kalau ikan ya yang mentah-mentah itu. Kalau dorayaki itu kan suka ada di Doraemon. Itu sejenis kue ya, dorayaki itu. Tapi makanan khas. Ya, kalau di kita mungkin kue apem gitu, pokoknya gampang, itu udah bikinnya juga. Nanti kita bisa praktek lah untuk dorayaki ya. Nanti diundang lagi ke sini untuk praktek bikin dorayaki. Atau bikin yang gampang juga onigiri. Onigiri itu kalau di kita tuh kayak lemper, iya, dalamnya. Ya dibungkus nori ya, dalamnya itu ya kalau di kita mungkin bisa diisi abon ya. Kalau di Jepang kan itu biasanya isinya ikan ya, atau apa gitu, bisa dimodifikasi lah dengan makanan kita ya. Itu biasanya suka ada semuanya di festival. Suka ada ya. Mudah-mudahan cepat berlalu pandeminya ya. Sensei juga nanti bisa ikutan festival lagi, atau mungkin nanti di sekolah kita bisa ngadain festival. Boleh, bisa. Sekolah lain Sensei pernah ngadain festival cosplay dan sejenisnya nggak? Ya mungkin dulu ya, kalau di sekolah saya paling menghadiri festival-festival kalau di Bandung itu banyak ya. Jadi bukan apa-apa. Kalau di daerah agak kurang peminatnya, beda mungkin ya, Madam. Memang minat Jepang itu kan sedikit. Hanya orang-orang tertentu iya, betul, yang suka Jepang, suka anime, suka manga juga ya. Terima kasih Sensei. Hari ini bincang-bincang kita sangat menarik tentunya.
dengan membahas kebudayaan Jepang walaupun hanya dalam waktu beberapa menit. Lain kali nanti Sensei kita undang lagi tentunya dengan materi kita masak-masak yang sudah beberapa Siap. disebutkan sama Sensei, ada takoyaki ala-ala gitu dan lain sebagainya ya. Terima kasih Sensei sudah menyempatkan untuk hadir di podcast Ruang Asman. Sehat selalu ya Sensei, sukses untuk program-program Jepangnya. Dan mudah-mudahan kita semua pergi ke Jepang. Terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita. Dah.